lagi sama Intan. Belajar yang semangat ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang program linear. Prasyarat materinya adalah sistem persamaan linear. Nah, itu materi prasyaratnya. Untuk mempelajari materi program linear, prasyaratnya itu. Perbedaannya ada di mana? Perbedaannya ada di kata-kata paling sedikit, paling banyak, atau sama dengan. Ya, kalau dulu di SMP Anda sudah belajar tentang 2 pensil, 1 buku harganya adalah 500. Nah, sekarang kita rubah. 2 pensil, 1 buku paling sedikit harganya 5.000. Jadi bahasanya berubah. Asalnya sama dengan, kata kuncinya sekarang kita rubah menjadi lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan. Tergantung kata-kata yang ada di dalam soal. Nah, untuk menyelesaikan program linear, kita butuh yang pertama adalah model matematik. Oke. Langkah pertama adalah kita harus membuat sebuah model matematik. Yang kedua, kita harus menentukan sistem pertidaksamaan linearnya. Yang ketiga, kita harus menentukan fungsi tujuannya. Jadi untuk menyelesaikan masalahnya, kita harus fokus kepada tujuan dan kita harus mencari solusi dari tujuan itu. Kita baca soal di sini. Seorang dokter menyarankan pasien untuk setiap harinya mengkonsumsi paling sedikit 10 unit vitamin B1 dan paling sedikit 6 unit vitamin B2. Pasien itu mendapatkan bahwa yang ia beli adalah tablet, ya. Tadi yang mau dibeli adalah tabletnya apa? Vitamin B1 dan vitamin B2. Maka di sini kata kuncinya ada vitamin B1 dan vitamin B2. Yang kedua, kita baca lagi di sini. Pasien itu mendapatkan bahwa yang ia dapat beli adalah tablet yang berisi 3 unit vitamin B1 dan 1 unit vitamin B2 atau kapsul. Ada tablet, ada kapsul. Bikin lagi kotaknya seperti ini di sini sekarang. Selesai. Tablet atau kapsul. Ya, itu kata kuncinya dulu. Jadi jangan dulu dimasukkan angka-angkanya, tapi kita bikin dulu model matematiknya. Nanti angka-angkanya kita masukkan ke dalam model matematik. Berikutnya, atom kapsul yang berisi 1 unit vitamin B1 dan 2 unit vitamin B2. Harga, ada harga di sini, ya. Berarti kemana? Ini harga. Nah, harganya harga apa? Harga tablet dan harga kapsul. Berarti bukan di sini ya. Mungkin di sini harganya. Harga tablet dan harga kapsul. Betul. Harga tablet dan harga kapsul. Maka di sini bahasa lainnya adalah jumlah. Kalau di sini sudah ada harga, di sini jumlah. Jadi kotaknya 1 2 3 1 2 3 seperti itu. Ya, untuk menyelesaikan persoalannya. Oke, kita hitung. Yang pertama, paling sedikit, seorang dokter menyarankan pasien untuk setiap harinya mengkonsumsi paling sedikit 10 unit vitamin B1. Berarti maksudnya itu jumlahnya. Pasien B1 paling sedikit 10. Oke. Dan paling sedikit 6 unit vitamin B2. Lalu, pasien itu mendapatkan bahwa yang dapat ia beli adalah tablet yang berisi 3 unit vitamin B1, tablet 3 unit vitamin B1, ya, dan 1 unit vitamin B2. Ya, 1 unit vitamin B2. Atau kapsul yang berisi 1 unit vitamin B1 dan 2 unit vitamin B2. Harga 1 tablet adalah 500. Sedangkan harga 1 kapsul adalah 300. Nah, ini adalah bentuk model matematikanya seperti itu. Oke. Setelah kita menentukan model matematik, yang kedua kita harus menentukan sebuah sistem pertidaksamaan linear dalam bentuk grafik, ya, atau membuat dulu sebuah pertidaksamaan linear. Caranya adalah
Oke, seperti ini. Kita lihat di sini. Tadi bahasanya adalah paling sedikit. Oke. Paling sedikit. Kata kuncinya di sini adalah paling sedikit ya. Paling. Jadi kalau paling sedikit, boleh nggak mengambil kata-kata paling sedikit 9? Boleh nggak angkanya 10? Boleh. Maka tandanya di sini adalah lebih besar sama dengan. Ya. Kak, kita hitungnya gini. Nah, 3, kita misalkan B1 adalah X, B2 adalah Y. Atau, nah, yang ini, lebih mudah gini saja. Tabletnya adalah X, kapsul adalah Y. Maka 3X ditambah Y atau 1Y lebih besar 10. Pertama. Yang kedua ini. X ditambah 2Y lebih besar 6. Oke? Nah, ini pasti X lebih besar 0 dan Y lebih besar 0. Itu salah satu syarat untuk menentukan ketidaksamaan linear. Harganya, ini adalah fungsi tujuan. Nah, fungsi tujuannya saya tulis f, e, y. Nah, fungsi tujuannya berarti ini 500. X ditambah 300. Seperti itu. Ya, itu menentukan sebuah model matematiknya. Bagaimana kita menentukan sebuah grafiknya? Kita akan melihat atau menyelesaikan sebuah grafiknya dari sistem ketidaksamaan linear yang sudah kita sepakati bersama. Kita anggap ini persamaan 1, kita anggap ini persamaan 2, ini persamaan 3, dan ini persamaan 4. Ini tujuan yang akan kita capai. Oke, kita lanjutkan. Kita lihat persamaan yang pertama. Persamaan yang pertama ada 3X tambah Y lebih besar 10. Ini adalah persamaan yang pertama. Nah, untuk menentukannya, gambar seperti ini. Bikin kotak untuk membantu menyelesaikan persoalan. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Di sini angka 0, sini angka 0. Yang kita isi ini, yang kosong seperti ini. Dari mana? Dari sini. Yang kedua, ada X tambah 2Y. Ya, lebih besar 6. Dibikin lagi kotak seperti ini untuk membantu X, Y, di 0, ini 0. Bagaimana dengan 3 dan 4? Biarkan saja, kita akan mengambil sisi positifnya nanti di persamaan yang ketiga dan persamaan yang keempat. Nah, pertama, kalau X-nya ini ya, X-nya 0, tutupan X-nya. Berarti Y-nya berapa? 10. Maka tulis di sini angka 10. Sekarang Y-nya 0, tutupan Y-nya. Berarti 10 dibagi 3. Ya. Ini 10 dibagi 3. Saya tulisnya 10/3 saja. Yang ini sama. Tutupan X-nya, Y-nya berapa? 6 dibagi 2. 3. Kalau saya tutup Y-nya 6, X-nya berarti 6 di sini. Maka gambarlah dalam koordinat kartesius di sumbu X, sumbu Y. Titik pertama adalah 0,10. Berarti Y-nya 10. Perkiraan Y-nya di sini 10. Ya, titik pertama. X-nya berapa? 10/3. 10/3 itu perkiraan ada di 3, sekian sekian sekian. Maka anggap saja di sini 10/3. Tarik garis dari 10 ke 3. Tandanya lebih besar berarti arsirannya berada ke sebelah atas. Apakah ini perlu diarsir? Ini tidak perlu diarsir. Kenapa? Karena di sini X lebih besar 0 dan Y lebih besar 0, berarti positif. Ya, oke pertama. Yang kedua, ada titik X, Y-nya berapa? 3. Berarti 3 di bawah 10 ya, berarti kira-kira di sinilah angka 3. X-nya berapa? 6. Di mana X-nya 6? Ini kan 3,33 ya, perkiraan akan ada di sini. Tarik garis. Arsirannya ke atas. Ada titik perpotongan di sini. Nah, di sini berarti titik yang terarsirnya adalah yang kedua-duanya terarsir, maka ini.
di mana titik-titik yang memenuhinya. Pertama, titik yang ini, karena dua-duanya di akhir. Yang kedua, titik yang kedua yang ini, karena dua-duanya di akhir. Titik yang ketiga adalah yang ini. Maka kalau kita masuk ke fungsi tujuan, fungsi tujuannya adalah 500x ditambah 300y. Kita masukkan yang pertama ini 6,0. Yang kedua 0,10. Yang ketiga ini titik tengah-tengah. Nah, titik tengah-tengah ini harus kita cari. Bagaimana cara mencarinya? Ya, kita menggunakan sistem persamaan linear yang sudah kita pelajari di mana? Di SMP. Tapi caranya seperti apa? Ini kita misalkan jadi sama dengan, ini kita misalkan jadi sama dengan, jadi 3x tambah y sama dengan 10. Ini x tambah 2y sama dengan 6. Karena di sini tidak ada yang sama, maka harus dieliminasi. Kali 1 kali 3. 3 kali 1, 3x tambah y sama dengan 10. 3x tambah 3 kali 2, 6y sama dengan 18. Kurang habis, y kurang 6 adalah min 5y sama dengan 10 per 18 adalah negatif 8. Maka y nya adalah 8 per 5. Y nya adalah 8 per 5. Yang pertama. Yang kedua, kita eliminasi lagi. Ini eliminasi yang pertama ya. Nah, eliminasi yang kedua, 3x tambah y sama dengan 10. Ini x tambah 2y sama dengan 6. Kita kali berapa sekarang? Kali 2 kali 1 yang y sekarang. Ya, 3 kali 2 berapa? 6x tambah 2y sama dengan 10. Ini x tambah 2y sama dengan 6. Kita kurangi lagi. 6 kurang 1, 5x. Ini habis. 10 kurangi 6 adalah 4. Jadi x nya adalah 4 per 5. Y nya 8 per 5. X nya 4 per 5. Kita masukkan ke sini. Nah, x nya 4 per 5, 8 per 5. 8 per 5. Kalikan 500 kali 6 ya 3000 ya. Tambah 300 kali y nya 0. Jadi jawabannya 3000. Lalu kita masukkan 500 kali 0 ditambah 300 kali 10 ya 3000. Jadi jawabannya 3000. 500 kali 4 2000. 2000 dibagi 5 400. Ya kan? 300 dikali 8 adalah 240 atau 2400 ya. 2400 dibagi 5 atau gini, 3000 dibagi 5 adalah 60 ya. 60 dikali 8 480. Kalau kita jumlahkan menjadi berapa? 880. Kalau tadi kita menentukan nilai minimum ya, berarti nilai minimumnya adalah 880. Kalau kita menentukan nilai minimum. Kalau kita menentukan nilai maksimum berarti antara 3000 dengan 3000 ya 3000 ya. Kita mencari nilai terbesar. Kalau kita mencari nilai minimum berarti nilai terkecil. Sedangkan nilai maksimum adalah nilai terbesar. Itu sebuah pilihan dari soal. Kalau di soal menentukan minimum berarti nilai minimumnya adalah 880 rupiah yang harus dikeluarkan oleh pasien tersebut. Seperti itu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah akhir pertemuan kita kali ini. Kita akan bertemu lagi di kesempatan yang berikutnya. Mudah-mudahan Anda bisa menyelesaikan soal dengan baik, selesaikan dengan baik secara tepat waktu, dan pelajari materi-materi yang lain ya, termasuk mata pelajaran yang lain. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.